Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami yang berjudul Ragam Bahasa. Perkenalkan, nama saya Zahra Khairunisa selaku moderator dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Najwa Zahra. Nama saya Mokdeni Ubo. Nama saya Calvin Yusuf Rafael. Nama saya Jazilatul Khairat Yang akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama di slide 1, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, di Indonesia itu banyak banget kita temuin berbagai bahasa yang ada di Indonesia, kayak bahasa daerah, bahasa formal, semi formal, ataupun bahasa gaul sekalipun. Nah, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, yang pertama, yang bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Sedangkan kalau bahasa yang baik itu adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat sesuai dengan situasi pemakaiannya. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya ya teman-teman, yaitu slide 2, ada ragam bahasa. Nah, salah satu sifat bahasa itu kan universal ya teman-teman. Universal itu adalah bahwasanya bahasa itu tuh bukan milik orang atau sekelompok orang tertentu, melainkan milik siapapun, milik setiap orang yang dapat dipergunakan. Nah, karena bahasa ini bersifat universal, maka bahasa itu memiliki berbagai macam variasi nih yang disebut dengan ragam. Lahirnya ragam bahasa ini itu dilatar belakangi oleh apa sih teman-teman? Kita masuk ke slide selanjutnya ya. Nah, lahirnya ragam bahasa ini itu dilatar belakangi nih oleh ketiga poin ini nih teman-teman. Yang pertama itu latar belakang asal daerah pemakai bahasa, yang kedua ada sudut pandang atau pokok persoalan yang dibicarakan, dan yang ketiga adalah saran yang dipergunakan. Oke, di sini kita akan membahas tentang topik pokok persoalan ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa ilmu. Ragam bahasa ilmu adalah bahasa yang digunakan untuk pertemuan ataupun suatu karya ilmiah yang memiliki ciri-ciri bersifat cendekiawa, formal, dan juga menggunakan kalimat efektif. Yang kedua ada bahasa hukum. Bahasa hukum yang biasanya digunakan oleh para praktisi hukum dalam membuat dakwah ataupun tuntutan di dalam peradilan. Memiliki ciri-ciri bersifat normatif, argumentatif, dan juga menjelaskan atau kejelasan makna. Selanjutnya ada bahasa niaga. Bahasa niaga ini biasa digunakan dalam suatu proses jual beli ataupun bisnis, yang dimana mempertimbangkan dari bahasa dan juga fungsi dari yang bahasa itu gunakan. Selanjutnya ada jurnalistik. Bahasa jurnalistik ini sedikit berbeda dan sedikit spesial karena memiliki ciri khusus, yaitu memiliki ciri-ciri singkat, padat, lugas, jernih, dan juga jelas. Lalu ada terakhir bahasa sastra. Bahasa sastra adalah bahasa yang digunakan dalam karya sastra untuk menyampaikan makna yang lebih mendalam lagi dengan cara yang istimewa dan juga mengandung banyak sekali imajinasi. Memiliki ciri-ciri subjektif, konotatif, kreatif, dan inovatif. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan perbedaan dari ragam bahasa lisan dan juga tulisan. Yang pertama, kalian perlu ketahui bahwa ragam bahasa lisan harus dan dihendaki memiliki pihak kedua atau teman berbicara secara langsung. Tetapi di ragam bahasa tulisan tidak diharuskan untuk memiliki teman berbicara. Yang kedua, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, maupun objek itu tidak selalu digunakan di dalam ragam bahasa lisan. Tetapi di ragam bahasa tulisan harus lebih terang, tegas, dan nyata, atau bisa dibilang lebih spesifik dibandingkan ragam bahasa lisan. Dan juga ada keterikatan di ragam bahasa lisan terhadap situasi, kondisi, dan juga waktu. Namun di ragam bahasa tulisan tidak memiliki keterikatan antara situasi, kondisi, maupun waktu. Yang terakhir yang perlu kalian ketahui, kalau ragam bahasa lisan dinyatakan atau lebih diperlihatkan dari cara rendah, tinggi, panjang, pendek suatu suara. Namun di ragam
ragam bahasa tulisan itu diperhatikan dari huruf kapital, huruf miring, dan juga tanda bacanya. Di sini juga saya akan memberikan contoh apa saja dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Yang pertama, ragam bahasa lisan itu contohnya seperti pembicara, ceramah, atau pidato, sambutan-sambutan yang ada audiensnya. Sedangkan kalau contoh dari ragam bahasa tulisan itu seperti buku, majalah, atau yang berbentuk dari tulisan-tulisan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Yang pertama itu ada penutur, dialek, terpelajar, resmi, dan tidak resmi. Pertama, penutur adalah orang yang berbicara, mengucap, atau bertutur. Penutur biasanya menyampaikan informasi atau maksud tertentu kepada lawan bicaranya yang disebut petutur. Tutur akan menyimak dan memberikan respons terhadap apa yang disampaikan oleh penutur. Kata penutur itu berasal dari bahasa Jawa, yakni tutur ya berarti ujar, kata jati yang berarti orisinal, tulen atau asli. Istilah penutur asli atau penutur jati merujuk pada orang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan menggunakan bahasa ibu mereka. Selain itu, ada juga istilah penutur asing yang merujuk pada orang yang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Melayu. Yang kedua ada dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok penutur dalam suatu wilayah tertentu. Dialek itu memiliki ciri-ciri merupakan yang pertama adalah merupakan seperangkat bentuk ujaran setempat yang berbeda-beda. Masing-masing bentuk ujaran dialek lebih mirip sesamanya dibandingkan dengan bentuk ujaran lain dari bahasa yang sama. Dialek dapat menjadi penanda asal-usul budaya seseorang. Dialek dapat berkembang baik atau memburuk tergantung pada faktor kebahasaan dan faktor luar bahasa. Perbedaan dialek dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada perbedaan fonetik, perbedaan semantik, perbedaan onomasiologis, perbedaan semasiologis, dan yang terakhir perbedaan morfologis. Di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengidentifikasi dan memvalidasi 718 bahasa daerah dan 778 dialek yang ada di Indonesia. Ragam bahasa yang kedua adalah ragam bahasa terpelajar, adalah ragam bahasa jenis bahasa yang digunakan dalam situasi resmi atau formal. Ciri-ciri ragam bahasa terpelajar adalah menggunakan kata-kata yang baku, struktur kalimat yang lengkap, pemilihan kata yang tepat, dan tidak menyinggung. Lebih terlatih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh kalimatnya adalah, kami semua telah mencapai mufakat dalam rapat ini. Yang keempat ada ragam bahasa resmi. Bahasa yang digunakan dalam situasi formal atau resmi, seperti pidato, surat dinas, dan karya tulis. Ciri-ciri ragam bahasa resmi adalah menggunakan kata baku, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan EYD, menghindari unsur kedaerahan, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Ragam bahasa resmi itu ditentukan oleh tingkat kebakuan dan keformalan bahasa. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang diakui sebagai bahasa resmi dan dilembagakan. Ragam bahasa tidak resmi. Yang terakhir adalah ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak formal, seperti percakapan sehari-hari atau surat pribadi. Ragam bahasa ini biasanya menggunakan bahasa yang tidak baku, gaya bahasa yang lebih santai, dan cenderung menyimpang dari kaidah tata bahasa. Ragam bahasa tidak resmi itu situasinya tidak formal, seperti percakapan sehari-hari atau surat pribadi. Gaya bahasanya lebih santai, tidak terikat tata bahasa, dan cenderung menggunakan bahasa gaul. Contohnya, aku udah baca buku itu. Ragam bahasa ini dapat dibedakan berdasarkan situasi pemakaiannya, yaitu ragam formal, semi formal, dan non formal. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah non formal atau misalnya situasi non formal. Jadi situasi non formal itu adalah kaidah atau bahasa yang
belum resmi teman-teman. Jadi itu bisa disimpulkan bahwa kita menggunakan bahasa non formal ini pada kehidupan kita secara pergaulan, juga pertemanan, atau misalnya kita percaya kepada teman-teman kita, itu kita menggunakan bahasa non formal. Tapi ada juga namanya bahasa semi non formal. Nah, bahasa semi non formal itu bisa diambil dari kata semi yang artinya tengah atau misalnya setengah gitu tuh. Jadi bahasa situasi non formal semi formal itu adalah situasi di mana bahasa itu masih setengah resmi gitu tuh, yang biasanya kita pakai kepada momen-momen tertentu, mungkin bisa ngomong sama teman dekat, atau misalnya ngomong sama teman kita tapi lebih tua daripada kita, itu kita bisa biasanya memakai bahasa semi formal. Dan yang terakhir ada bahasa formal. Bahasa formal itu ya udah pasti bahasa yang sudah resmi, yang biasa dipakai untuk acara-acara resmi gitu tuh. Baik teman-teman, sepertinya kita sudah berada di penghujung presentasi pada kesempatan kali ini. Saya berharap kepada teman-teman sekalian bahwasanya presentasi kali ini itu dapat memberikan ilmu serta wawasan yang cukup luas mengenai bentuk-bentuk dari ragam bahasa itu sendiri. Saya selaku moderator mewakili teman-teman dari kelompok saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.